Jangan sampai berpikir karena punya anak jadi jelek. Jangan sampai kayak gitu. Jadi at least banyak banget sekarang skin booster yang disuntikan dan buat kulit tuh langsung bagus. Serum. Aku sampai berpikir apa ini plesetan karena ada air laut dalamnya. Aku Cherry, welcome to Skinside Story. Nah, sebelumnya di Skinside Story kita juga sudah beberapa kali so privileged untuk bisa menginterview wanita-wanita tangguh di belakang beauty brands yang sekarang beredar di Indonesia. Hari ini juga nggak kalah spesialnya karena hari ini pun kita kedatangan tamu, yaitu seorang dokter cantik yang juga owner daripada sebuah brand kecantikan yang nge-hype di Indonesia. Welcome, Kak Natali. Thank you, Cherry, for having me today. How are you? Good, thank you. How are you? Good, thank you. Nah, hari ini kita kenalan juga dengan brand yang dibawa oleh Kak Natali, yaitu Beauty Boss. Beauty Boss. I see Boss Babe. Iya, ini tinted sunscreen Beauty Boss. Betul-betul kesayangan aku karena setiap hari dipakai. Hari ini juga aku pakai. Yang warnanya almond. Boleh kita sedikit kenalan dengan Beauty Boss ini? Mungkin sedikit cerita latar belakangnya, bisa sampai ada nama Beauty Boss dan akhirnya lahir brand ini beserta produk-produknya. Pertama memang latar belakang saya itu kan dari klinik kecantikan. Klinik kecantikan Eviderma yang mempunyai skincare yang diproduksi di luar negeri. Betul-betul skincare yang active ingredients-nya tinggi, yang hasil efeknya itu cukup kuat untuk membuat masalah-masalah kulit dikombinasi tentunya dengan perawatan medicated ya, dan juga tindakan-tindakan medis yang bisa menjawab permasalahan kulit wanita pada umumnya. Tetapi seiring dengan waktu saya melihat permintaan masyarakat Indonesia untuk kosmetik yang ampuh, yang betul-betul dengan efek yang diharapkan itu semakin tinggi. Jadi demand itu semakin tinggi, orang ekspektasinya terhadap skincare juga tinggi. Jadi kenapa kita tidak bisa buat yang lokal sehingga harganya lebih affordable dan juga tidak terlalu repot. Kalau misalnya Cherry tahu kan, kalau misalnya perawatan di klinik itu biasanya skincare atau obatnya banyak tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5 branded. Nah, kadang-kadang nggak semua orang mau effort sebanyak itu, tetapi pengen at least kulitnya itu glowing, lebih putih, bekas jerawat hilang, atau juga flek-flek juga hilang. Nah, sebetulnya sampai certain extent tertentu itu masih bisa dicapai dengan skincare seperti ini, asal active ingredients-nya betul-betul efektif dengan quality yang baik. Jadi akhirnya develop Beauty Boss di Indonesia. Iya, tapi nggak semua ya. Khususnya yang 2 ini, waktu itu di Indonesia belum ada teknologinya untuk membuat sheet mask. Jadi 2 ini masih diproduksi di luar. I see. Ya, selain yang itu semuanya lokal. Aku bahkan very interested, ada yang namanya CC, ada bau-bau namanya C, the C serum. Aku sampai berpikir apa ini plesetan karena ada air laut dalamnya? Enggak, hampir. Hampir. Soalnya ini kan ada ininya. Ada air laut ya? Iya, ada seaweed, that's right. Yes, jadi 2 produk yang kami launching di awal itu sheet mask The Rescue dan juga The Lift Job. Ya, yang jadi best seller waktu itu ini The Rescue, karena efeknya betul-betul ampuh banget, kemerahan, gatal, kering, jerawat yang sedang meradang. Para pecinta Beauty Boss ini betul-betul hooked sama The Rescue ini. Bagusnya kenapa? Karena dia mengandung banyak active ingredients yang menenangkan, dan juga lembaran maskernya itu dari rumput laut. Ya kan? Dari sini makanya ada muncul banyak permintaan klien atau customer, tolong dong buat serumnya aja gitu. Nah, maka dari itu muncullah si The Serum. The Serum ini mengandung active ingredients dari 2 jenis alga.
Karena yang menenangkan, yang menghilangkan kemerahan, panas kan dari rumput laut di sini. Makanya kami mau stay true sama rumput laut. Rainbow adalah algae si and brown Decium. algae ya. Iya. Oke. Wah, Udah coba belum? Belum. Dicoba ya habis ini ya. Guys, aku belum coba. Makanya dijelaskan, jadi habis ini dicoba ya. Oke, sip. Pasti aku akan coba. Nah, aku dengar Beauty Boss ini safe for bumil dan busui. Is that right? Iya, tapi nggak semua. Oke. Karena ada si retinol. Retinol ini kan tidak boleh digunakan sewaktu kehamilan. Oke. Jadi retinol tidak bisa dipakai. Lalu ada juga ini sunscreennya kebetulan Boss Babe ini hybrid dari physical dan chemical. Oke. Nah, untuk chemical sendiri tidak ada kayak betul-betul larangan untuk itu, tetapi ada beberapa bumil yang lebih baik menghindari karena dia chemical, bukan mineral origin. Oke, ya. Ya, tetapi yang tidak bisa digunakan untuk bumil udah pastinya ini retinol karena turunan vitamin A. Untuk kedua masker ini safe, the serum juga safe. Nah, makanya cleansing balm juga of course safe. Nah, kedua ini makanya booming banget untuk bumil dan busui waktu itu karena kan pada nggak bisa perawatan ke klinik, ya kan, takut juga. Jadi banyak yang beralih ke masker. Oke. Alright, so kebetulan nih guys, hari ini, and moms, if you're listening, hari ini kebetulan banget kan kita bisa ngobrol dengan seorang dokter yang memang juga berkiprah di klinik kecantikan. Jadi kita bisa nanyanya lebih detail lagi nih. Jadi sebenarnya kalau kita seorang ibu hamil, kemudian kita menyusui, and then kemudian we have toddlers ya, yang mungkin masih usia anak-anak kita masih kecil, apakah is it a must kita benar-benar harus memperhatikan kosmetik skincare apa yang kita gunakan? Karena kan aku modelannya cuek ya. Iya. Kayak kebetulan dan selama aku kemarin hamil dan menyusui, aku nggak ini sama sekali loh, nggak memperhatikan gini-ginian sama sekali. Tapi alangkah privilege-nya hari ini kita bisa dengar the information straight from the doctor. Gimana nih Kak? Untungnya aku itu juga orangnya cuek. Ya kan, aku orangnya juga cuek. Siapa yang kenal aku dari kecil udah tahu pasti Natalie itu tomboy ya, jarang kayak yang make upan, waktu dulu nggak pernah. Tetapi gini, hamil, melahirkan, menyusui itu kan takes time 2-3 tahun. Yes. Terus teman-teman juga mungkin punya anak 2, 3, 4 nggak tahu. Coba nyambung lagi gitu ya? Iya, coba dikaliin. Kalau misalnya kita nggak ngerawat, let's say 2 anak, 3 tahun each one ya. 2 kali 3, 6 tahun. 6 tahun dalam hidup kita yang kita tidak merawat. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang bilang harus. Tetapi nanti begitu udah usia 35, 40, nah itu mulai deh ke klinik kayak dateng, aduh gimana ya kulit aku nih udah kelewatan. Nah makanya aku nggak mau hal itu terjadi pada banyak orang. Nggak mesti repot-repot perawatan waktu hamil, waktu melahirkan, sesudah melahirkan atau waktu menyusui. Tetapi yang back to basic aja. Moisturizer udah pasti, cuci muka yang bersih udah pasti. Ketiga sunscreen, at least 3 ini harus dipenuhi. Ya, jadi nanti nggak nyesel. Pas udah anak-anak udah pada mulai pergi SD, lah kok jadi begini ya kulit aku ya, nanti nyalahin beda anak-anak. ya. Jangan. Apalagi nanti iya dong. Nanti dulu mami nggak begini mukanya. Iya. Apalagi sekarang kan banyak tuh, kebetulan pas ya temanya sama saat ini yang lagi aktual di sosial media kan pilihan child free atau nggak child free. Bukan masalah child free-nya, tapi jangan sampai berpikir karena punya anak jadi jelek. Jangan sampai kayak gitu. Jadi at least bersihin wajah udah pasti dong. Kita juga kan mandi, kita juga sikat gigi. Bersihin wajah, kulit wajah udah pasti. Moisturizing bisa dong kalau cuma 1 step aja, sama pakai sunscreen. 3 itu yang terpenting. Kemudian sebagai bumil atau busui itu tadi ingredient-ingredient yang harus diperhatikan tadi yang tidak disarankan adalah tadi retinol, ya, turunan vitamin A tidak disarankan. Terus juga beberapa acids ya, itu juga tidak disarankan. Efeknya apa tuh Kak kalau misalnya pakai itu? Jadi, memang kenapa? Berdasarkan studi itu bisa masuk ke blood streaming. Oh, ya, oke. Jadi jangan. Dan juga krim-krim racikan ya, karena krim racikan itu kan jatuhnya di bawah resep
resep dokter. Ya. Nah, itu banyak kayak bleaching agent atau yang untuk regenerasi kulit yang juga tidak boleh dipakai. Makanya Jadi itu lebih meskipun kita pakai di atas kulit, tapi dia masuk sampai ke menyerap. bloodstream. Iya. Oh, jadi makanya bisa efek sampai ke janin. Iya. Oh, wow. Begitu. Jadinya betul-betul harus diperhatikan produk itu pilih yang ber-BPOM karena sudah diregulasikan dan produk-produk racikan itu waktu dulu sebelum hamil pakai, pas hamil itu silakan dikonsultasikan dengan dokternya apakah masih boleh dipakai atau tidak. Oke, I see. Nah, sampai menyusui, itu kan sebenarnya kita menyusui udah apa ya, babynya sebenarnya udah satu step lagi ya, maksudnya hanya melalui air susu. Itu sebenarnya kan enggak ya, karena babynya sudah tidak di dalam perut. Ya. Tetapi kalau secara ilmiah tidak ada studi yang dilakukan di ibu hamil. Masalahnya adalah itu. Jadi nggak mungkin tuh ada yang kayak sukarela ibu hamil siapa yang mau tes ini, apakah aman atau enggak. Makanya secara teori langsung dibilang tidak boleh digunakan. Jadi play it safe aja gitu ya. Seperti itu. Busui itu selalu dimasukkan dalam kategori ibu hamil. Jadi walaupun secara teori sebenarnya bayinya udah lahir atau udah nggak kenapa-napa kan. Tetapi karena masalah di awalnya itu tidak ada studi yang dilakukan di ibu menyusui. Jadi kita tidak bisa bilang itu safe atau enggak. Oke. Well, thank you for the information. Oke, Kak Natali. Nah, sekarang dari produk-produk ini yang sedang hits apa nih? Yang sedang ngehits tentunya serum. Yang mana? Waktu itu kami ada launching 2 serum ini, Retinol Reform. Karena waktu itu kami cukup awal ya mengeluarkan produk retinol. Buat saya yang memang latar belakangnya dari klinik kecantikan kan, retinol itu udah pasti perlu. Setiap wanita untuk anti-aging perlu. Dan juga ternyata efeknya dari retinol reform ini selain untuk anti-aging ternyata bagus sekali untuk para yang teenager, muda-mudi yang punya masalah dengan jerawat. Nah, kita kemarin kebetulan banget baru bikin video yang mengenai retinol bikin jerawatan. Masa sih? Or not? Nah, what is your view? Gimana nih? Karena banyak banget juga komentarnya bilang aku pakai merah-merah, aku terusin gak Kak? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gini, retinol itu kan nggak semuanya sama. Ya, ada beberapa jenis dan juga mixnya di dalam. Jadi let's say aku bilang kita masak dengan bahan apa nih? Cari bahan apa contohnya? Kita masak dengan sayur-sayur. Ya, misalnya sayur kale gitu. Tapi kan kale ini dimasak dengan apa? Selain itu kan ada bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, itu yang harus dicek apakah benda lain di dalam masakan ini yang memicu jerawat atau retinolnya sendiri. Karena secara sains retinol itu berpengaruh sangat positif terhadap kelenjar minyak, menekan produksi kelenjar minyak, mempercepat regenerasi kulit. Yang jadi, artinya seharusnya tidak membuat jerawat. Kalau menekan kelenjar minyak, iya harusnya tidak. Lebih nggak oily dong, ya kan? Malah tidak men-trigger jerawat. Iya, betul harusnya. Makanya harus diperhatikan bukan retinolnya sendiri, tapi aktif atau ingredients lain di dalam produknya itu apakah membuat jerawat. Ya, satu. Kedua, ada juga yang sebetulnya bukan jerawat tetapi iritasi. Kayak yang tadi Sherry bilang, merah-merah, gatel, nggak enak jadi jerawat. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah inflamasi di kulit disebabkan oleh retinol yang terlalu kuat. Jadi sekarang serba salah nih. Kayak kami mau mengeluarkan retinol, kayaknya sekarang orang-orang tuh punya pikiran, produk B, dia 1%. Oke, aku mau yang ini, lebih gede lagi 2% atau berapa persen. Iya. Tetapi buat saya, untuk yang belum pernah pakai retinol sama sekali, mulailah dengan dosis yang low. Juga kalau misalnya lihat ada merah, gatal, kering, dosis low yang sudah kamu beli itu pakainya jangan setiap hari, tapi 2 hari sekali. Lalu juga inget ya, retinol itu harus pakainya malam hari dan keesokan harinya harus pakai sunblock. Karena retinol itu mempunyai sifat membuat kulit lebih sensitif. Nah, khusus untuk serum ini bagaimana nih? Is it high concentration, safe untuk pemula? Ini safe untuk pemula, low concentration. Karena yang tadi aku bilang Beauty Boss ini cocok untuk cewek-cewek yang nggak mau ribet. Jadi sasaran klien atau customer Beauty Boss itu adalah wanita masa kini, modern, kerja, nggak banyak mau spend time
untuk pakai skincare, juga mungkin yang nggak sampai skincare atau beauty enthusiast banget. Makanya aku ada si tinted sunscreen ini, sunscreen berikut makeup. Langsung ya. Masker juga buat yang males lama-lama di klinik kecantikan, ya kan? Gitu. Kalau yang kecil-kecil ini apa Kak? Oke. Dari tadi aku sudah ngeliatin Iya. unyu banget. Iya, sebetulnya Two different ones ya? dari konsep atau pemikiran produk itu sebenarnya harusnya besar karena lebih nggak waste ya. Karena nggak Yes. merusak lingkungan. Yes. Tetapi tren yang sekarang lagi berada di Indonesia itu orang sekarang lagi antusias banget sama skincare, mau coba-coba. Jadi kadang-kadang untuk orang mau coba yang langsung 30 ml itu susah. Daripada beli nggak cocok atau apa, nanti kayak kecewa atau mesti di resell lagi. Aku tuh nggak setuju banget sebenarnya skincare itu di resell pre-love. Aku nggak setuju soalnya bentuk kayak begini kan nggak steril. Kita nggak tahu orang sebelumnya pakainya Nempel bersih atau kemana enggak, ya. nempel ke kulit. Apalagi kalau dia jerawatan itu sebenarnya enggak banget. Makanya aku pikir buat aja yang kecil, yang pakai seminggu. 5 mili Iya, kira-kira seminggu lah ya. Teman-teman kan udah bisa lihat cocok atau enggak, suka atau enggak. Harganya Oke. juga very affordable kayak 1 gelas kopi. Oke. Ya kan? Jadi Jadi for us to try. yes, ya. Nah, selain running a wonderful beauty brand seperti Beauty Boss ini, kegiatannya Kak Natalie apa aja nih? Tentunya di klinik, selain dari Beauty Boss di klinik Eviderma, Klinik Eviderma ya. yang saat ini sudah ada 4 cabang di Jakarta. Lumayan sih, setiap hari banyak komunikasi juga kontak dengan para pasien ya atau klien. Kalau Kak Natalie prakteknya yang di mana nih? Di Enggak, cabang yang mana? Aku manage. Oh, manage aja. empat klinik Oke. ini, ya. Nggak bisa langsung, aku maunya sama Kak Natalie gitu nggak bisa? Enggak bisa dengan Oke. 7 dokter lainnya. Oke, I Ya, see. ya. Selain klinik kecantikan, terus Beauty Boss, ada brand lain yang Ada dong. Nanti kita Apa bahas tuh? juga ya Kuntum untuk skincare anak-anak. Nantikan videonya. Video berikutnya. Oke. Dan tentunya selain professional life, ada Oke. personal life juga. Ada tentunya. Itu justru kerjaan mungkin yang paling penting, yang paling takes time ya. Paling Yaitu- utama malah ya. Iya, paling utama Setuju. yaitu mom to 6 years old boy. Ya, that's sweet. Jadi khususnya 6 tahun terakhir ini banyak banget waktu yang di-spend juga kan COVID ya. Jadi banyak homeschool learning, juga banyak deh nemenin. Sekarang justru mungkin agak lebih senggang sejak anak ini udah pergi ke sekolah, bentar lagi juga masuk SD. Iya, Jadi betul mungkin ya. bisa lebih banyak fokus lagi ke Beauty Boss dan Kuntum. I can imagine waktu Mas di rumah COVID Ya itu, kan, Ferry juga kan, kulitku dua anak langsung gimana? kulitku langsung kering dan langsung jerawatan. Aku sebelum COVID tuh nggak pernah jerawatan, Harusnya ke Eviderma. nggak pernah jerawatan sejak COVID. Mungkin pakai masker juga Iya, di rumah iya, juga, iya. faktor stres. Oh my god, Iya. jerawatnya habis gini sampai Iya, ke bawah-bawah. iya. Ini tuh tadi yang nggak pernah Iya, ada, iya. seumur-umur nggak pernah ada, dan itu kayak, aduh kamu tuh udah 40 tahun, tapi kok malah kayak puber sekarang? kedua. Ya, Kok mungkin juga malah- puber kedua. Kok malah nongol, apa yang terjadi gitu, malah jadi makin stres kan. But anyway, back to klinik kecantikan. Sekarang lagi ada treatment apa nih yang lagi ngetren Oke, nih? 2 treatment terbaru yang memang lagi boom di Eviderma itu, yaitu satu, kami ada mesin terbaru yang FDA approval untuk Oke. tightening dan lifting, namanya Sofwave. Kebetulan di Jakarta kami klinik pertama yang punya Sofwave ini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar Ultera? Aku belum. Belum? Thermash? Belum juga. berarti aku bukan newbie. orang yang treatment ke klinik kecantikan sama. karena Aku udah benar-benar rajin virgin. pakai skincare. Iya, aku Jadi benar-benar kulitnya virgin. udah Aku benar-benar bagus. nggak pernah ke klinik kecantikan gitu. Iya. Jadi aku benar-benar ya rajin skincarean aja. Iya. Dan selama pokoknya sampai pre-covid itu kulitku bagus-bagus aja. Iya, I can imagine. Terus tiba-tiba aja tuh yang bikin kaget, oh my god, terus tiba-tiba turun satu nongol lagi gitu. Jadi baru stres, Nah, baru ini- ngelirik klinik tuh baru sekarang ini nih. Iya, ini udah jodoh kita ya. Nanti main ya ke klinik ya. Baiklah. Oke, jadi tadi ada Si treatmentnya apa Sofwave. namanya? Oke, Sofwave Sofwave. untuk tightening dan Oke. lifting yang membuat teman-teman belum harus pergi untuk facelift atau tarik-tarik dengan benang. Ya, jadi ini opsi
non-surgical, opsi non-invasif, Oke. itu Sofviv, FDA approved. Yang kedua adalah injectable skincare. Apa Banyak itu? banget sekarang skin booster yang disuntikan dan buat kulit tuh langsung bagus. Kalau Oh, dulu iya. itu kami harus edukasi pasien, harus tidur cukup, minum air yang banyak, Oh, makan yes. buah, sayur, laser, skincare. Sekarang semuanya at least effortnya setengah bisa dipotong dengan injectable skincare ini. Oh, gitu. Ada beberapa jenis skin booster namanya yang memberikan kelembapan, ada. Yang mencegah inflamasi, mengurangi inflamasi artinya jerawat, ada. Yang mengurangi bekas-bekas jerawat yang gelap, coklat, merah, ada. Lalu juga yang memberikan kekenyalan sama membuat kayak lebih tighten itu juga ada. Jadi Ngiler. banyak banget. Kelihatan nggak, amazing. guys, ngiler? Iya. Jadi dulu kita melihat ya kayak pasien perlu banyak sekali lasernya, effortnya banyak banget. Sekarang itu betul-betul bisa di cut down dengan injectable skincare ini. And how often recommendation-nya? Depends. Oh, oke. Depends kebutuhannya apa. Ada yang hanya 1 kali setahun, ada yang 3 kali setahun, tapi ada juga yang 3 kali setahun juga diobses dengan pasien-pasien tertentu yang ekstrim mereka 5 kali setahun. Tapi sih sebetulnya 3 kali aja cukup. Oke, I think we know what the next video untuk Skin Sight is. Oke, undangan berikutnya ya. Undangan berikutnya, plus I will bring my mom. Oke, iya, cocok itu. My mom kan juga udah 73 Iya, years old ya. Sorry, no 71 sekarang ya, Iya, udah 71. Jadi dia udah mulai ya biasa lah. Iya. Ini yang di sini kan berasa banget. Iya. Terus kalau pakai masker, ininya kelipet tau nggak? Oh iya. Ininya kayak ada liputan yang Iya, terus iya. apa bagian pipi sininya Iya, kayak jatuh kan. iya, Udah iya. itu terus dia bilang, "Gimana ini?" Katanya ya ampun. Pasti nanti kita bantu. Oke, very good. Kak Natali, kasih bisikan dong. Yang sudah mampir ke Eviderma, ada distinguished persons atau artis apa aja nih? Mau tahu Siapa ya? tahu kalau aku datang pas nih ketemu Oh. dengan famous person. Bukan rahasia sih, bisa dilihat dari IG-nya Eviderma. Ada, kalau misalnya artis ya, ada Tasya Farasya, Laudia Cynthia Bella, Oh. dan juga yang kesayangan influencer Sobat Konglo itu Harumi. Kebetulan mereka semua di Eviderma dan cocok ya. Oh, dan they regularly merawat kulitnya mereka Iya. di Eviderma. Wow. Kalau distinguished person boleh sedikit bisik aja nggak? Lihat aja di IG Eviderma, nanti ada beberapa, yang lain aja dari itu aku nggak sebut deh, nggak enak. Kan kasih. Tadi Kak Natali udah mention nih, your most important job actually adalah seorang ibu ke seorang anak. Iya. Jadi sebagai seorang mompreneur, what is your challenge? Dan kalau boleh share mungkin a win story. A win story. Iya, yang bisa menyemangati kita semua ya nggak sih guys? Oh, oke. Paling susah itu mungkin sebagai mom karena with produk atau klinik sih enggak ya, klinik everything harus run smoothly and perfect. Tapi dengan anak itu sometimes kita berpikir saat itu baik untuk anaknya, tetapi in long term tidak baik. Contohnya buat aku challenge-nya itu adalah disiplin sejauh mana sampai menjadi terlalu galak untuk anak. jadi dari ya kan kalau kebanyakan baca buku psikologi yang saat ini kan kayak ajarannya itu lebih kayak kita harus benar-benar kind, positive reinforcement, never say no. Semuanya itu yang lebih di anak tuh dipuk-puk-puk. Iya. Tapi ingat nggak zaman kita dulu? Iya, Saya masih iya seumur kan, on the other hand. betapa galaknya dulu orang tua kita terhadap kita. Dan keras. it's not fine. Yes. Jadi buat aku itu di cari balance. Tengah ya, yes. Karena yang gimana ya, jadi orang tua yang disiplin, ini batasan-batasannya, sampai enggak juga kayak terlalu melimitasi kreativitas si anak ini sendiri. Betul. Gitu. Wow. Buat aku itu challenge. Itu challenge yang terbesar ya. Iya. Betul sekali, dan aku setuju karena kalau kita nggak cari balance-nya, sometimes kita juga worry ya. Iya. Nih anak kayak terlalu dimanja, ntar dia berasa entitled, Betul. privilege. Betul. Aku paling takut, Iya. ntar Iya anak-anak kan? aku tumbuh besar menjadi orang-orang yang kayak merasa haknya dia Iya. nih, entitled gitu. Iya. Aduh, nggak, Iya kan? iya. Dan kayak apa-apa semua udah terlalu kita provide sekarang. Jadinya apa mudah buat mereka kan, terlalu mudah. Iya. Nanti begitu ada challenge langsung kayak takut Betul. atau
nggak mau melakukan. Itu yang bisa aku lihat dari anak aku sih sekarang sih. Kadang-kadang kalau misalnya ada challenge kayak mungkin baca yang susah atau hitungan yang susah, langsung dia tahu karena dia nggak bisa, takut salah, jadinya nggak mau coba. Oke. Aku malah ada contoh yang lebih ringan lagi, tapi bikin aku stres. Anakku kalau makanannya dia nggak suka, dia nggak mau makan. Iya kan? Sedangkan kita dulu waktu kecil udah bagus dikasih makan loh. Ada makanan atas meja, makan dong. Kalau sekarang, aduh mami aku nggak suka, aku boleh nggak pesen? Oh udah bisa? Udah bisa. Iya. Itu juga something Kayak yang positif loh. Positif apa enggak nih ya diajarin anaknya supaya bisa pesen makanan via Hebat sih, hebat. gitu. Tapi udah pikir-pikir nggak boleh. Pokoknya itu hanya weekend aja. Iya. Soalnya kalau nggak dibiasain, can you imagine? Ya ampun. Jadi kalau kamu nggak suka, terus kamu nggak mau makan, terus kamu nggak mau melakukan. Iya nggak suka. Gitu. Iya. Nah, ya seperti itu ya. Aduh, anak zaman sekarang ya. Nah, win story apa nih yang bisa di-share ke kita hari ini? Oke, yang tadi aku bilang kan saya selalu berusaha ngajarin anak untuk balance. Jadi kayak anak aku itu emang seperti kayak temen. Justru kayak mama itu kadang-kadang mama saya ya. Kadang-kadang tuh sama anaknya tuh kayak temen loh dia loh. Anaknya kadang-kadang bisa ngejawab balik loh. Which is buat aku kalau misalnya nggak kurang ajar ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya ada waktunya, aku juga ngomong sama dia, Noah, ada waktunya main, ada waktunya belajar. Jadi dia juga suka ngomong gitu ke aku. Kalau misalnya aku udah janji mau main sama dia, nanti aku main-main handphone kayak, ada waktunya untuk main, sekarang waktunya untuk main, put off your phone. Ya udah. Terus gitu juga, dia tuh ngerti banget. Aku tuh di bidang kedokteran sama skincare kosmetik. Jadi sering banget kalau kita lagi jalan-jalan di luar negeri, aku ajak dia ke Sephora, ngelihat produk-produk yang lainnya. Dia bisa ikut loh, ikut nemenin kayak nemenin, pakein lotion. Terus yang dia sekarang paling suka itu nyium wanginya. Jadi kan mungkin anak kecil nggak tahu tekstur ya. Jadi dia kayak, Mam, yang ini wanginya enak, aku suka yang ini. Atau kalau misalnya kita lagi nyobain parfum wangi tertentu, harum. Terus atau yang nggak enak, nanti dia bilang kayak, kok nggak enak ya gitu. Jadi buat aku mungkin itu win story buat aku. Mungkin nggak untuk semua orang, tapi at least untuk aku, anak aku bisa jadi temen yang baik. Dan jadi bagian daripada even your professional life ya. Iya. Jadi nggak terlalu kayak wah aku kerja jadi nggak enak ninggalin dia gitu. Nggak, dia sering ikut kok. Oke, very nice. Oke, sekarang kan lagi ngetrend nih debate child free. Yes or no? What do you think? What's your views? Kalau menurut saya ini kan pertanyaan yang betul-betul masuk ke individual masing-masing ya. Sebetulnya ada kubu yang child free, ada yang against child free, terus juga yang against child free ini tuh galak banget kadang-kadang judging yang child free. Menurut saya itu juga, netizen memang very judgy ya. Kan? Sama seperti community di Indonesia kayak anaknya 1, mau tambah lagi, tambah 2 biar ini. Nanti kalau 2, 3 gitu. Nanti kalau udah 3 anaknya bandel, kok kamu nggak bisa ngajarin ya anaknya nggak lari-larian. It's always very judgy. Ya, tahu kan? Yes. Jadi sangat mengerti. Iya, kita semua tahu deh. Pasti yang nonton Skinsight kebanyakan kan wanita tahu. Nah, jadi menurut saya sebetulnya masing-masing harus menghargai keputusan masing-masing. Ya. Tapi kan kalau sekarang kan ini yang lagi sering dibahas child free katanya lebih enak, katanya lebih awet muda. Padahal sih yang nggak tahu begitu atau enggak kita nggak tahu ya. Could be. Ya kan. Tapi kalau saya sendiri sih saya punya anak dan itu keputusan yang memang udah dipikirkan lama-lama dan sampai sekarang nggak ada setitik pun penyesalan. Justru happy banget karena punya anak. Wow. Kalau saya, jadi ya untuk teman-teman semua yang mau child free ya silahkan kalau emang keputusannya. Yang nggak mau juga ya nggak usah sampai judging yang ini child free ya. Jadi ya masing-masing deh. Kalau buat saya sih karena yang tadi dibahas itu dengan anak usahain banyak quality time together juga libatkan anak juga ke pekerjaan kita. Jadi buat saya nggak betul-betul kayak karena saya punya anak kerjaan terganggu atau karena kerjaan terlalu banyak jadi waktu untuk anak terlalu sedikit. Jadi itu yang kompromi yang saya buat ya. Tentunya ya memang kita juga harus punya support system yang bagus. Yes, kayak penting mbak, mbak di rumah, neni atau juga mungkin driver kalau misalnya ada.
Kalau misalnya nggak ada, ya berarti mam harus lebih jago lagi untuk multitaskingnya. Jadi ya memang kerjaan-kerjaan yang kayak oke, jam anak, jadi kerjaan kita yang di luar itu, atau pekerjaan yang memungkinkan untuk supaya kita bisa work from anywhere. Yes. Juga nggak baku di kantor. Betul sekali ya, aku setuju kalau kita harus saling respect ya. Ya. Jadi kita saling menghormati, menghargai decision masing-masing. Cause aku juga dari dulu sangat udah kayak decide in my 20s bahwa aku memang ingin Pengen punya anak. Iya. Dan kebetulan aku ketemu calon suamiku tuh in my 30s baru ketemu. Iya. Jadi ya nama Jaji, I familiar dengan namanya Jaji. Kapan Iya. meritnya itu bertahun-tahun aku dengar. Ya sampai akhirnya, tapi dalam hati aku tuh udah selalu begini, kalau sampai aku nggak ketemu pun I will consider adoption. Pokoknya aku pasti mau gitu loh, karena aku pengen membesarkan seorang anak gitu loh. Jadi kalau aku tuh memang udah begitu. But I have a best friend who nggak punya. Dan memang nggak apa, dan tidak merasa harus nggak merasa harus punya, tapi dia sangat sayang anak-anak. Dia juga dia punya nieces, nephew, dia punya dia juga sayang sama anak-anak aku gitu ya. Jadi maksudnya memang nggak ada judgment sih. Ya totally personal life decision masing-masing juga yang memang kita harus responsible ya, karena kan seorang anak, kalau kita choose untuk membawa seorang anak dan membesarkan dia, itu kita harus responsible kan. Jadi kita sendiri yang harus mengukur our choices itu, capability-nya, support system-nya, apa segala macamnya sampai di mana. Iya. Kalau aku sih sebetulnya ada beberapa temen yang emang mau child free, ada yang terpaksa maunya, ada yang emang mau begitu, dan aku betul-betul ngeliat kayaknya mereka kalau punya anak kasihan sih anaknya. jadi makanya aku menghargai juga keputusan child free ini ya. Jadi kalau misalnya emang yang tercocok kayak gitu ya nggak apa-apa. Ya kan juga banyak anak orang lain yang bisa disayang, anak teman, exactly. apa keponakan. Cuman mungkin ini ngetren di Indonesia itu karena di Indonesia sendiri budayanya masih sangat banyak rezeki. Iya, mengfokuskan harus punya anak baru our life itu complete. Yes, fulfill gitu ya. Jadi kayak tujuannya seorang perempuan itu ya memang itu, kalau enggak kita fail ya mungkin ya. Jadi ada rasa seperti itu nggak sih, kita dicap kalau itu berarti kamu fail loh gitu. Nah itu mungkin yang menjadikan ini tren, dan sekarang kita bicarakan ini karena it's not a fail, it's just a choice. Betul. Right? Wah, seru banget ya guys. Hari ini kita bisa kesempatan ngobrol bersama Kak Natali. Kita bahkan ngobrolin tadi topik child free yang sedang ngetren banget dan banyak pro and kontra. And we both agree that it is a personal choice, no judgment. Dan kita saling respect anybody's decision to have or not have a child. Oke, nah untuk teman-teman moms yang sudah membesarkan seorang anak, sedang mengalami menyusui, dan experience all that dengan semua enjoyment dan yang kurang di enjoy. Jangan lupa merawat diri tentunya in all our experiences dan parenting. Tetap kita harus take care of our skin, our beauty, karena that's just part of who we are ya. And ini juga self love ya. Yes, exactly. Gimana kita bisa love anak kita kalau kita sendiri nggak love ourselves. Thank you so much Kak Natali sudah bisa ngobrol bareng hari ini. I love banget obrolan kita. Semoga kita bisa ada video berikutnya. Oh iya, tentunya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Exactly. Okay. So guys, that's it for this video. If you like it, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video Skin Sight berikutnya. Okay? Bye. Bye.